Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akhir dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu implementasi HTML pada landing page e-education belajar Mas. Ini adalah tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web seperti itu ya. Baik, untuk tampilan utamanya adalah ini adalah tampilan utama dari website yang saya buat seperti itu. Website ini sudah live di GitHub seperti itu, jadi bisa dilihat dari link ini. Kemudian di sini saya menggunakan tiga teknologi utama ya selain HTML begitu tentunya. Jadi teknologi yang kedua yang saya gunakan selain HTML adalah CSS. CSS ini saya gunakan untuk mengatur tampilan daripada website ini. Kemudian saya juga menggunakan JavaScript untuk mengatur interaksi antara website dengan user atau pengguna seperti itu. Kemudian selanjutnya langsung saja kita bahas eh, struktur dari HTML website ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pada paragraf, heading, dan text formatting. Di sini ada beberapa seksi dari apa namanya website saya yang menggunakan paragraf, heading ataupun apa namanya text formatting seperti itu. Tapi yang paling menonjol tadi yang bisa kita lihat adalah pada hero title tadi. Di hero title ada sebuah header H1 yang mana H1 ini bertuliskan belajar lebih cerdas dengan belajar emas seperti itu. Dengan belajar emas ini saya berikan gradien seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga paragraf. Di sini paragrafnya menjelaskan platform e-learning modern yang membantu Anda menguasai skill baru dengan metode pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Di sini di paragraf ini saya menggunakan text formatting strong untuk memberi bold pada kata efektif dan terstruktur seperti itu. Di sini juga saya atur dengan menggunakan CSS juga untuk tampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah komentar dan link. Nah, untuk komentar sendiri itu tidak ditampilkan dalam tampilan user, hanya ada pada kode. Nah, di sini saya di setiap seksi daripada website saya itu saya berikan komentar untuk mengetahui saya ada di mana seperti itu. Mungkin ada di navigasi, mungkin ada di hero, mungkin ada di apa namanya konten, mungkin ada di eh, kontak dan lain sebagainya sebagai penanda seperti itu. Saya ada di mana dalam struktur website saya seperti itu. Nah, di sini yang saya ambil contohnya di kode snippet ini adalah di footer. Jadi ini adalah komen yang menandakan bahwasannya saya ada di footer seperti itu untuk mempermudah saya seperti itu. Kemudian untuk link sendiri saya menggunakannya di berbagai elemen ya seperti yang ini yang saya tampilkan adalah pada navigasi seperti itu. Di navigasi ini di dalam unordered list ini itu ada elemen link seperti itu seperti yang dilihat daripada tag A ini ya. Di tag A ini ada href menunjukkan pricing. Jadi setiap apa namanya seksi daripada website saya itu ada ID yang mengatakan ini namanya apa sehingga saat saya klik fitur ini akan menuju bagian daripada fitur. Kalau saya klik pricing maka di navigasinya maka dia akan mengarahkan ke bagian harga atau pricing seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pada gambar. Di sini saya menggunakan beberapa gambar. Yang pertama adalah untuk icon, juga untuk apa namanya favicon. Kemudian juga di sini adalah gambar di hero-nya sendiri, hero image-nya. Nah di hero image-nya ini saya menggunakan elemen gambar yang saya dapatkan dari internet saja seperti itu tentang unsia. Kemudian di sini tag-nya sorry, saya ulangi lagi. Jadi gambarnya ini saya kumpulkan dalam satu direktori yang sama, yaitu direktori aset. Di situ berisi logo, kemudian save icon dan juga hero background ini. Maka
source-nya yang saya panggil adalah dari direktorinya dulu, baru ke filenya seperti itu. Kemudian untuk ALT-nya itu langsung saja untuk keterangan gambarnya saya berikan deskripsi bahwasanya orang sedang berdiskusi sambil membuka buku seperti itu, karena itu adalah deskripsi daripada gambar yang saya gunakan gitu. Untuk selanjutnya adalah list. Nah, di list juga saya menggunakannya di berbagai bagian di website saya. Salah satunya adalah di navigasi dan juga di footer. Nah, untuk yang saya tampilkan sendiri saat ini adalah yang ada di dalam footer seperti itu. Nah, di dalam footer ini ada unordered list berupa list produk untuk fitur, harga, dan kursus. Saya menggunakan unordered list karena kalau kita pakai ordered list maka dia akan ada urutannya, sementara kita tidak perlukan itu seperti itu. Kemudian ini juga sebagai navigasi, tapi yang ada di footer seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tabel. Di sini saya menggunakan satu tabel saja untuk membandingkan harga dan fitur yang ditawarkan daripada belajar mas ini seperti itu. Seperti yang saya apa namanya dapat dilihat, misalnya tabel headnya ini berwarna biru, kemudian dengan tabel bodinya yang berisi beberapa fitur seperti itu ya. Nah, ini adalah kode dari website saya. Kemudian mungkin selanjutnya langsung saja kita kunjungi websitenya yang sudah live dengan mengklik link ini ya. Baik, jadi ini adalah tampilan daripada website saya yang sudah saya buat seperti itu. Seperti yang dilihat di sini saya menggunakan JavaScript untuk beberapa hal, termasuk interaksi. Misal kalau daftar dia akan memberikan pop-up berupa selamat datang, Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan tabel, kemudian saya juga menggunakan card untuk membuat tampilannya lebih lebih menarik seperti itu ya. Kemudian ada email juga menggunakan card, telepon dan lain sebagainya juga menggunakan card seperti itu. Dan ini adalah secara umum adalah tampilan daripada website yang saya buat seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.